Pak Budi sudah berapa lama tidak melakukannya? Maya tiba-tiba bertanya terus terang. Melakukan apa? Budi meletakkan sendok dan garpunya, tampak terkejut. Itu hubungan antara pria dan wanita, kata Maya dengan santai. Cuma bercanda, kok. Tapi saya benar-benar penasaran. Ia duduk sambil menyilangkan kakinya. Roknya sedikit terangkat lebih tinggi ke atas paha. Bukankah kita berdua sama-sama sedang kering kerontang? Apa salahnya dua orang yang kesepian saling menghibur? Bahu Budi menegang karena gugup. Tiba-tiba, Maya melingkarkan lengannya di leher Budi. Lalu, ia lebih dulu menyatukan bibir mereka. Ciuman itu lembut namun agresif. Budi gemetar karena terkejut. Diam, bisik Maya setelah mengakhiri ciuman itu. Jangan banyak berpikir. Rasakan saja. Ia berkata sambil melepas jaketnya sendiri. Malam ini, tidak ada kepala bagian atau kepala seksi. Hanya ada pria dan wanita yang sama-sama haus akan kehangatan. Keduanya, karena alasan masing-masing, telah dibuang ke desa terpencil ini. Seorang kepala seksi wanita yang baru bercerai, dan seorang kepala bagian pria yang sudah pisah ranjang dengan istrinya. Ditugaskan berdua saja di sebuah kantor cabang kecil, mereka tidak punya siapa-siapa lagi selain satu sama lain. Hati mereka yang terluka secara alami saling tertarik, tetapi kenyataan tidaklah semudah itu. Akankah hubungan mereka berlanjut? Sebelum video dimulai, subscribe dan like adalah bentuk cinta, semuanya gratis. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Senin, pukul 9 pagi. Kantor cabang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Aduh, kenapa lagi, sih? Suara tendangan pada mesin fotokopi menggema di kantor yang sunyi. Terlihat punggung seorang wanita yang sedang menendang mesin itu berulang kali dengan kakinya yang beralas sepatu hak tinggi, sementara rok hitamnya sedikit terangkat di atas lutut. Maya Lestari, 47 tahun. Sebulan yang lalu, ia mengakhiri pernikahan selama 20 tahun dan resmi bercerai. Setelah perselingkuhan suaminya terungkap, proses perceraian yang penuh pertikaian juga menimbulkan masalah di kantornya. Kantor pusat memindahkannya ke daerah dengan alasan penurunan konsentrasi kerja akibat masalah pribadi. Ia tiba di sini 2 hari sebelumnya, pada hari Jumat, dan sedang merapikan kantor selama akhir pekan. Sudah sampai di desa begini, mesin fotokopinya juga rusak. Saat Maya menendang mesin itu sekali lagi, terdengar suara pintu kaca kantor terbuka. Budi Santoso masuk sambil membawa tas kerjanya. 52 tahun, seorang pria yang telah bekerja dengan setia selama 25 tahun di kantor pusat tetapi tidak pandai dalam politik kantor. Bulan lalu, setelah gagal mendapatkan promosi menjadi direktur, ia diperintahkan untuk bertugas di sini dengan dalih perlu pengalaman di daerah. Ia sudah pisah ranjang dengan istrinya selama beberapa tahun karena perbedaan karakter, dan anak-anaknya semua sudah mandiri. Saat Maya berbalik, aroma parfum Chanel-nya yang kuat menyebar di udara. Tubuhnya terawat dengan sangat baik, sulit dipercaya usianya sudah 47 tahun. Tulang selangka dan lekuk dadanya yang terlihat di antara blus putih di bawah jaket hitamnya tampak sedikit berkilau di bawah sinar matahari pagi. Oh, Bapak Kepala Bagian? Sapa Maya dengan ekspresi terkejut sambil menurunkan kembali roknya. Suaranya ternyata serak dan menarik. Budi mengenakan setelan abu-abu dengan rapi, tetapi wajahnya tampak lelah. Sepertinya ia tidak bisa tidur nyenyak selama beberapa hari terakhir saat mencoba menerima kenyataan dipindahkan ke daerah. Ah, Ibu Maya Lestari, ya? Suara Budi sedikit bergetar. Ia terkejut mendapati rekan kerjanya adalah seorang wanita yang jauh lebih muda dan menarik dari yang ia bayangkan. Maaf, Pak. Mesin fotokopinya tidak mau berfungsi, jadi saya agak kesal, kata Maya dengan ekspresi menyesal sambil menggaruk kepalanya. Ia sudah stres karena mesin fotokopi yang rusak ini sejak hari Jumat. Tanpa sadar, pandangan Budi menyapu tubuh Maya, jaket hitamnya membungkus dadanya yang berisi, dan pinggangnya tampak ramping. Ia memberi kesan sebagai wanita yang tetap merawat diri meskipun baru saja bercerai. Maya menyadari tatapan itu dan tersenyum tipis. Laki-laki semua sama saja, ya. Ucapan terus terangnya membuat Budi buru-buru mengalihkan pandangannya. Bukan begitu, saya tidak bermaksud.
Budi mencoba membela diri dengan gugup. Bercanda, kok, kata Maya sambil menyandarkan pinggulnya di mesin fotokopi. Saya tidak tersinggung. Sudah lama saya tidak mendapat reaksi seperti itu. Kejujurannya membuat Budi semakin bingung. Ini kantor yang hanya kita gunakan berdua, jelas Maya sambil melihat sekeliling kantor yang luas. Kantor cabang kecil ini hanya ditempati oleh 2 orang staf dari kantor pusat. Waktu saya datang hari Jumat, tempat ini benar-benar sepi, katanya sambil mendekati Budi, sepertinya tidak akan membosankan. Aroma parfum dari tubuh Maya terasa semakin kuat. Mau minum kopi, Pak? Tanyanya sambil menunjuk ke teko kopi. Itu pekerjaan paling penting di sini. Budi tidak tahu bagaimana harus merespons wanita yang tiba-tiba datang dan begitu percaya diri ini. Situasi ini sangat berbeda dari suasana kaku di kantor pusat. Ya, boleh, saya minta kopinya. Sambil memperhatikan Maya berjalan ke arah teko kopi, Budi sekali lagi mencuri pandang ke pinggulnya yang bergoyang. Meskipun keduanya dibuang ke sini karena alasan masing-masing, tidak ada yang tahu apa hasil dari pertemuan ini. Inilah awal kisah mereka berdua di kantor desa yang sunyi. Waktu makan siang, di satu-satunya warung makan dekat kantor. Keduanya duduk berhadapan, menyantap soto ayam. Bapak kenapa bisa sampai ke sini? Tanya Maya terus terang sambil meletakkan sendoknya. Kena mutasi hukuman, ya? Budi ragu sejenak, lalu mengangguk. Saya gagal promosi. Tidak pandai main politik kantor. Ada nada pasrah dalam suaranya. Oh, kalau begitu mirip dengan saya, kata Maya sambil minum seteguk air. Saya baru saja cerai. Sebulan yang lalu. Budi menatapnya dengan ekspresi terkejut. Suami saya selingkuh, suara Maya terdengar tenang. Saya sudah bersabar selama 20 tahun, tapi dia malah bilang saya sudah tua. Ia mendengus. Tapi, apa saya benar-benar sudah tua? Tiba-tiba Maya menatap lurus ke arah Budi dan bertanya. Kalau saya lihat di cermin, sepertinya masih oke. Pandangan Budi dimulai dari wajah Maya, turun perlahan ke lehernya, dan berakhir di lekuk dadanya yang terlihat di antara blusnya. Maya merasakan tatapan itu dan tersenyum. Mata Anda jujur sekali, ya. Maaf, Budi memerah dan memalingkan wajahnya. Tidak perlu minta maaf. Saya suka karena Anda jujur, kata Maya sambil sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan meja. Garis blusnya menjadi semakin jelas. Mantan suami saya bahkan tidak mau melihat saya lagi. Beberapa tahun terakhir, dia bahkan tidak menyentuh ujung jari saya. Budi merasa canggung dengan keterus-terangan Maya. Kenapa harus malu membicarakan hal seperti itu? Tanya Maya sambil memiringkan kepalanya. Kita kan sudah sama-sama dewasa. Ia melanjutkan sambil mengambil emping dengan sendoknya. Jujur saja, Pak Budi juga sudah lama tidak melakukannya di rumah, kan? Wajah Budi semakin memerah. Bu Maya. Panggil saja Maya. Di sini tidak perlu pakai jabatan segala, kata Maya sambil tersenyum. Bapak juga santai saja. Toh, hanya ada kita berdua di sini. Budi mulai merasa tertarik pada kepercayaan diri Maya. Kamis malam, pukul 8. Hanya mereka berdua yang tersisa di kantor. Di bawah cahaya lampu neon, Maya meregangkan tubuhnya saat merapikan dokumen. Jaketnya sudah dilepas, dan lekuk tubuhnya dalam balutan blus terlihat semakin jelas. Pak, mau pesan makanan? Tanya Maya sambil menoleh ke arah Budi. Saya malas makan sendiri. Budi juga sudah melonggarkan dasinya dan membuka satu kancing ke mejanya. Boleh juga. Nasi goreng yang dipesan dari warung terdekat diletakkan di atas meja kantor, dan mereka duduk berhadapan. Tahu tidak apa enaknya di sini? Kata Maya sambil menyuap nasinya. Tidak ada orang yang perlu kita jaga perasaannya. Ia tersenyum dengan saus sambal yang sedikit menempel di bibirnya. Di kantor pusat, wanita bahkan tidak bisa bercanda sedikit pun. Budi memberikan tisu sambil menunjuk ke bibir Maya. Di bibir Anda. Maya melihat ke arah yang ditunjuk oleh jari Budi, lalu menjilat bibirnya dengan lidahnya. Gerakan itu terlihat anehnya sensual. Begini? Iya. Suara Budi terdengar sedikit serak. Pak Budi sudah berapa lama tidak melakukannya? Maya tiba-tiba bertanya terus terang. Melakukan? Apa?
Budi meletakkan sendoknya, tampak terkejut. Itu hubungan antara pria dan wanita, kata Maya dengan santai. Cuma bercanda, kok. Tapi saya benar-benar penasaran. Ia duduk sambil menyilangkan kakinya. Roknya sedikit terangkat lebih tinggi ke atas paha. Bukankah kita berdua sama-sama sedang kering kerontang? Kaki Maya di bawah meja sedikit menyentuh kaki Budi. Budi tersentak. Maaf, kata Maya sambil sengaja menempelkan kakinya lebih erat. Bukan hal yang perlu dimaafkan, suaranya menjadi lebih rendah. Saya juga kesepian. Bapak juga, kan? Budi menatap mata Maya. Saat itu, ada percikan halus di antara mereka. Bu Maya. Maya menarik kursinya lebih dekat ke arah Budi. Aroma parfumnya terasa semakin kuat. Sudah lama saya tidak merasakan suasana seperti ini. Jantung Budi mulai berdebar kencang. Wajah Maya semakin mendekat, hingga napas hangatnya bisa terasa. Tepat pada saat itu, telepon kantor berdering keras. Keduanya terkejut dan menjauh. Dengan ekspresi kecewa, Maya bangkit untuk menjawab telepon. Suasana magis itu pun pecah. Nanti malam. Budi mulai berbicara dengan ragu-ragu. Momen yang terputus oleh dering telepon itu terus berputar di benaknya. Ya? Maya menoleh sambil membereskan tasnya. Sepertinya ia juga memikirkan hal yang sama. Mau minum bir bersama? Suara Budi bergetar. Tentu, jawaban Maya datang begitu cepat. Saya juga ingin sekali. Setelah pulang kerja, di sebuah warung makan dekat kantor. Keduanya duduk berhadapan sambil minum bir. Pak Budi, malam ini kita mabuk saja, kata Maya sambil mengangkat gelas birnya. Mereka sudah menghabiskan botol kedua. Maya telah meletakkan jaketnya di kursi dan hanya mengenakan blus. Wajahnya memerah, mungkin karena alkohol. Ah, gerah, kata Maya sambil menyentuh lehernya. Rasanya ingin lepas baju ini. Pandangan Budi terpaku pada lehernya. Pak, kalau Bapak terus menatap saya seperti itu, kata Maya sambil tersenyum, tahu tidak apa yang akan terjadi? Maaf, Budi mencoba mengalihkan pandangannya, tapi tidak mudah. Sudah, jangan minta maaf terus, Maya menenggak birnya dalam sekali teguk. Jujur saja. Bapak tertarik pada saya, kan? Tangan Budi yang memegang gelas bergetar. Saya juga tertarik pada Bapak. Tiba-tiba Maya mengaku, saya tahu tidak seharusnya mengatakan ini, tapi suaranya menjadi serius. Semakin tua, saya jadi semakin jujur. Sayang waktu. Budi menatap lurus ke mata Maya. Maya, terima kasih sudah memanggil saya Maya. Maya mengulurkan tangannya di atas meja dan menutupi tangan Budi. Di sini tidak ada jabatan, kan? Tangannya terasa hangat dan lembut. Kita berdua sama-sama orang yang kesepian. Apa salahnya? Maya menggenggam tangan Budi dengan erat. Kalau besok menyesal, ya sudah, kita sesali saja besok. Jantung Budi mulai berdebar kencang. Zunggu? Maya bangkit dan meletakkan tangannya di bahu Budi. Setidaknya untuk malam ini saja, saya tidak ingin merasa kesepian. Budi menatap Maya. Matanya memancarkan keinginan dan kesepian pada saat yang bersamaan. Saya juga sudah lama sendirian, Budi mengaku. Kalau begitu, malam ini Bapak tidak sendirian. Maya menarik tangan Budi dan bangkit. Ayo pergi. Langkah kaki keduanya saat keluar dari warung tampak sedikit goyah. Di bawah cahaya lampu jalan, Maya menggandeng lengan Budi. Sudah lama sekali saya tidak merasakan perasaan seperti ini, suaranya terdengar bahagia. Budi juga merasakan getaran yang sudah lama tidak ia rasakan. Pemandangan mereka berjalan bersama tampak seperti sepasang kekasih. Pak, kita ke rumah Bapak saja, kata Maya tiba-tiba. Hah? Ke rumah saya? Budi terkejut. Iya, di sana sepertinya lebih nyaman, kata Maya sambil mengeratkan gandengannya. Daripada keluyuran kemana-mana. Aroma alkohol dan parfum bercampur menjadi satu. Apa tidak apa-apa? Budi ragu. Kenapa tidak apa-apa? Jawab Maya dengan percaya diri. Bapak kan juga tinggal sendirian. Keduanya berjalan menuju apartemen studio Budi. Malam ini sepertinya mereka tidak akan sendirian lagi. Larut malam, di apartemen studio Budi. Ini apartemen saya,
kata Budi sambil membuka pintu. Wah, rapi sekali, kata Maya kagum sambil melihat sekeliling. Hanya ada tempat tidur, meja makan kecil, dan meja kerja di dekat jendela, tetapi semuanya tertata dengan rapi. Karena tinggal sendiri, jadi terbiasa, jelas Budi dengan canggung. Sambil melepas sepatunya, Maya berkata, sudah lama sekali saya tidak datang ke kamar laki-laki. Ia duduk di tempat tidur dan tersenyum. Apalagi ini rumah Bapak, jadi rasanya lebih menyenangkan. Budi berdiri canggung di depan pintu. Apakah ini tidak seharusnya terjadi? Apanya yang tidak seharusnya terjadi? Apa salahnya dua orang yang kesepian saling menghibur? Maya bangkit dan mendekati Budi. Kita berdua sama-sama bebas. Ia mulai melonggarkan dasi Budi. Tapi apa? Jangan hanya bicara saja. Tiba-tiba Maya melingkarkan lengannya di leher Budi. Lalu, ia lebih dulu menyatukan bibir mereka. Ciuman itu lembut namun agresif. Budi gemetar karena terkejut. Diam, bisik Maya setelah mengakhiri ciuman itu. Jangan banyak berpikir. Rasakan saja, ia berkata sambil mulai membuka jaketnya sendiri. Malam ini, tidak ada kepala bagian atau kepala seksi. Hanya ada pria dan wanita yang sama-sama haus. Napas Budi menjadi berat. Anda juga haus, kan? Maya meraih tangan Budi dan membawanya ke tempat tidur. Jujurlah pada saya. Cahaya lampu jalan yang masuk dari jendela menerangi siluet mereka dengan lembut. Di dalam kamar, hanya terdengar bisikan hati-hati mereka berdua. Kehangatan tubuh dan sentuhan lembut yang sudah lama tidak dirasakan. Sudah lama sekali saya tidak merasakan perasaan seperti ini, kata Maya sambil bersandar di bahu Budi. Saya juga, kata Budi sambil mengelus kepala Maya. Terima kasih. Keduanya saling menatap dan tersenyum. Rasanya seperti hal yang paling alami di dunia. Waktu seolah berhenti. Aroma parfum Maya dan kehangatan tubuh Budi memenuhi ruangan. Cahaya bintang di luar jendela seolah memberkati mereka. Maya membenamkan wajahnya di dada Budi. Perasaan kesepian yang panjang akhirnya sirna. Keduanya berbagi kehangatan sambil bercerita panjang lebar. Tentang luka masa lalu, kesepian saat ini, dan kebahagiaan di momen ini. Semakin larut malam, keduanya semakin dekat. Pukul 4 dini hari. Pemandangan keduanya yang tertidur sambil berpelukan tampak damai. Wajah Maya yang tertidur dalam pelukan Budi dihiasi senyuman puas. Malam yang sudah lama tidak terasa sepi. Cahaya fajar mulai menyelinap masuk dari jendela. Hari baru telah dimulai. Namun, keduanya masih bertemu dalam mimpi, berharap momen ini akan abadi. Sabtu pagi, di apartemen Budi. Ketika Maya membuka mata, ia melihat langit-langit yang asing. Di mana ini? Di sampingnya, Budi sedang membuat kopi. Sudah bangun? Mau kopi? Maya duduk sambil menarik selimut. Ia hanya mengenakan blus yang dipakainya semalam. Budi memberikan secangkir kopi. Maya menyesap kopi itu dan menatap Budi. Apa kamu menyesali semalam? Tidak, jawaban Budi ternyata tegas. Saya juga tidak, kata Maya sambil tersenyum dan memegang tangan Budi. Sabtu sore, keduanya berbelanja di supermarket dan memasak bersama. Saat Maya menangis karena mengiris bawang, Budi datang dan menepuk punggungnya. Tidak apa-apa, ini karena bawang. Maya tersenyum sambil mengusap hidungnya. Tapi sepertinya bukan hanya karena bawang. Tiba-tiba ia menjadi serius. Sudah lama sekali saya tidak memasak dengan seseorang seperti ini. Budi merangkul bahu Maya. Setelah makan malam, mereka berbaring di tempat tidur sambil menonton drama. Maya menyandarkan kepalanya di dada Budi. Nanti hari Senin, apa kita harus kembali menjadi kepala bagian dan kepala seksi? Di sini, panggil saja Budi, kata Budi sambil mengelus kepala Maya. Lalu, apa hubungan ini akan berlanjut di hari Senin? Saya tidak tahu, jawaban jujur dari Budi, tapi sekarang, saya bahagia. Hari Minggu sore, percakapan di tempat tidur menjadi lebih dalam. Setelah bercerai, ini pertama kalinya saya merasa sebahagia ini, kata Maya sambil menggambar di dada Budi. Saya juga sudah lama tidak merasakan perasaan ini, Budi mencium bahu telanjang Maya. Mereka tertawa melihat jejak semalam yang tersisa di tubuh masing-masing.
Hubungan mereka yang dimulai seperti itu berlanjut selama 3 minggu. Di hari kerja, mereka adalah rekan kerja di kantor. Setelah pulang kerja dan di akhir pekan, mereka menjadi sepasang kekasih. Apartemen Budi perlahan menjadi ruang pribadi mereka berdua. Kosmetik Maya ada di wastafel, dan 1 atau 2 helai pakaiannya tergantung di lemari. Kehidupan sehari-hari yang biasa, seperti berbelanja bersama, memasak, dan menonton drama, terasa istimewa bagi mereka. Kehadiran satu sama lain menjadi obat bagi kesepian yang panjang. Di kantor, mereka menjaga hubungan atasan dan bawahan dengan ketat, tetapi sesekali mereka saling memastikan perasaan melalui tatapan dan senyuman yang tersembunyi. Hubungan rahasia itu terasa semakin manis bagi mereka. 3 minggu kemudian, Selasa pagi, kepala tim umum dari kantor pusat tiba-tiba mengunjungi kantor mereka. "Selamat pagi, Pak Budi." Kepala tim umum yang berusia awal 50-an itu berjabat tangan dengan Budi. "Bu Maya juga baik-baik saja, ya?" Maya menyapa dengan senyum canggung. "Sepertinya kalian berdua akur di sini." Ada makna tersirat dalam ucapan kepala tim itu. Budi dan Maya saling melirik. Saat makan siang bersama kepala tim di warung makan, masalah pun muncul. "Oh, Bapak dan Ibu ini," kata pemilik warung kepada kepala tim, "sering datang berdua. Saya kira suami istri, ternyata rekan kerja, ya?" Ekspresi kepala tim berubah tipis. "Oh, ya? Sering datang bersama?" "Iya. Hampir setiap hari," jawab pemilik warung tanpa curiga. Serasi sekali, kelihatannya mesra. Kepala tim menatap Budi dan Maya bergantian. Setelah keluar dari warung, kepala tim mengatakan sesuatu yang penuh makna. "Bekerja di daerah memang sepi, ya?" "Iya, Pak," jawab Budi canggung. "Tapi, kalau terlalu dekat, bisa jadi masalah. Terutama antara rekan kerja pria dan wanita, itu adalah sebuah peringatan." Setelah kembali ke kantor, keduanya terdiam untuk waktu yang lama. "Ini bisa jadi masalah." Budi membuka suara lebih dulu. "Apa yang jadi masalah?" balas Maya. "Kita bukan selingkuh, juga tidak mengganggu pekerjaan kantor. Tapi kalau sampai ada gosip." "Kalau ada gosip memangnya kenapa?" Suara Maya terdengar kesal. "Memangnya kita salah apa?" Budi terkejut dengan kepercayaan diri Maya. "Saya hanya ingin berhati-hati." "Baiklah," jawab Maya dingin. "Mulai sekarang saya akan berhati-hati." Sejak hari itu, timbul jarak yang aneh di antara mereka. Sebulan kemudian, hari Kamis, tim personalia menelepon Budi secara pribadi. "Pak Budi, mulai minggu depan Bapak kembali ke kantor pusat." Wajah Budi menegang. "Bagaimana dengan Bu Maya?" "Bu Maya untuk sementara masih bertugas di sana." Setelah menutup telepon, Budi menatap Maya. "Maya, kamu dengar?" "Iya, saya dengar," jawab Maya sambil merapikan dokumen. "Bapak pulang ke Jakarta sendirian, ya?" "Maya, ini bukan sesuatu yang bisa saya atur." "Saya tahu," suara Maya terdengar ketus. "Ini urusan kantor." "Lalu kita bagaimana?" tanya Budi hati-hati. "Memangnya mau bagaimana?" Maya tersenyum sinis. "Bapak pulang ke Jakarta, dapat promosi, sementara saya terus membusuk di sini." "Jangan bicara seperti itu. Itu kan kenyataannya." Suara Maya menjadi dingin. "Hanya Bapak yang diampuni, saya masih seorang pesakitan." "Maya, nanti paling hanya sesekali kirim kabar dari jauh, kan?" kata Maya sambil merapikan dokumen, "atau bilang akan datang sesekali di akhir pekan?" Budi tidak bisa menjawab. "Anda tahu itu tidak mungkin secara realistis, kan?" kata Maya sambil berdiri. "Anda mau memulai hidup baru di Jakarta, buat apa terbebani oleh wanita dari daerah? Bukan begitu." "Lalu apa? Anda mau bilang apa sambil meninggalkan saya sendirian di sini?" Suara Maya meninggi. "Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa." "Saya tahu, ini urusan kantor." Maya tertawa sinis. "Pada akhirnya, bagi Bapak promosi lebih penting, kan?" "Tentu saja. Saya juga akan melakukan hal yang sama." "Maya, coba jujur." Maya menatap lurus ke arah Budi. "Kalau Bapak sudah di Jakarta nanti, apa Bapak akan bertemu saya lagi?" Budi hendak membuka mulut, lalu terdiam. "Sudah kuduga." Maya menggelengkan kepalanya.
Dari awal kita ini hanya saling memanfaatkan untuk mengusir sepi, kan? Bukan begitu, perasaan saya tulus. Kalau tulus, pasti akan dicari jalannya, kata Maya sambil mengambil tasnya. Misalnya berhenti kerja dan ikut saya, atau menolak perintah itu. Bagaimana mungkin? Sudahlah, kata Maya sambil melambaikan tangan. Saya juga tahu kenyataan. Wanita 47 tahun mau bermimpi apa? Malam itu, keduanya pulang ke rumah masing-masing. Tidak ada makan malam bersama seperti biasa, tidak juga pergi ke apartemen Budi. Maya minum bir sendirian di minimarket sambil menangis. Wanita bodoh, gumamnya pada bayangannya di cermin. Sudah tua, apa yang kamu harapkan? Budi juga tidak bisa tidur di apartemennya. Kata-kata terakhir Maya terus terngiang di kepalanya. Apa ini benar-benar yang terbaik? Namun, kenyataan begitu kejam. Kembali ke Jakarta adalah kesempatan baru baginya, dan ia tidak bisa melepaskannya. Jumat sore, hari terakhir Budi sebelum pindah. Suasana canggung menyelimuti kantor. Sudah beberapa hari mereka tidak berbicara dengan benar. Budi beberapa kali melirik Maya saat membereskan barang-barangnya, tetapi Maya hanya fokus pada dokumennya. Maya, Budi memulai percakapan dengan hati-hati. Ya, jawab Maya tanpa mengangkat kepala. Karena ini hari terakhir, bagaimana kalau kita makan malam bersama? Tangan Maya berhenti sejenak. Perlu, ya? Suaranya terdengar dingin. Saya hanya merasa kita perlu menyelesaikannya dengan baik, kata Budi ragu-ragu. Maya meletakkan pulpennya dan menatap Budi. Menyelesaikan? Sepertinya sudah terlambat untuk itu. Maaf, saya salah bicara, Budi panik. Saya hanya ingin berpisah dengan baik. Maya tersenyum kecut. Baiklah, katanya sambil berdiri. Setidaknya saya bisa menemanimu minum untuk yang terakhir kali. Pukul 7 malam, di warung makan yang biasa mereka datangi. Keduanya duduk berhadapan tanpa percakapan. Maya membuka suara setelah menenggak gelas birnya. Pak Budi, semoga sukses di Jakarta. Kamu juga, Maya, jawab Budi canggung. Apanya yang sukses? Kata Maya sinis. Saya kan akan terus membusuk di sini. Pasti nanti ada kesempatan. Sudah, Maya melambaikan tangan. Tidak usah menghibur saya. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Botol-botol bir kosong mulai bertambah. Saya mau tanya jujur, kata Maya yang mulai mabuk. Kamu sudah tidak ada perasaan lagi sama saya, kan? Bukan begitu. Lalu apa? Maya menatap lurus ke arah Budi. Nanti di Jakarta, apa kamu akan teringat pada wanita tua seperti saya? Budi tidak bisa menjawab. Sudah kuduga, Maya menggelengkan kepalanya. Laki-laki semua sama saja. Maya, tolong. Tolong apa? Suara Maya meninggi. Jujur saja. Dari awal ini semua hanya main-main, kan? Sama sekali bukan, kata Budi dengan sungguh-sungguh. Saya tulus. Sampai sekarang pun begitu. Kalau tulus, kamu tidak akan menyerah, kata Maya sambil berdiri. Sudah, cukup sampai di sini, Maya. Budi bangkit dan memegang pergelangan tangan Maya. Lepaskan, kata Maya dingin. Setidaknya biarkan kita berakhir dengan baik. Apa ini yang namanya berakhir dengan baik? Lalu bagaimana? Suara Budi terdengar putus asa. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau begitu, sudah cukup kan? Kata Maya sambil melepaskan tangannya. Kita jalani hidup masing-masing saja. Ia mengambil tasnya dan berdiri. Maya, tunggu sebentar. Bapak juga, semoga sukses dengan awal yang baru, kata Maya tanpa menoleh. Saya juga akan memulai yang baru di sini. Pintu warung tertutup, dan Maya menghilang. Budi duduk termangu di tempatnya. Ia meneteskan air mata sambil menenggak sisa bir terakhirnya. Apa ini benar-benar akhir? Namun, kenyataan begitu kejam. Besok ia harus berangkat ke Jakarta, dan Maya akan tetap di sini. Malam itu di rumahnya, Maya berbaring menatap langit-langit. Ia tidak menyeka air mata yang terus mengalir. Jadi begini akhirnya. Kehangatan tubuh dan aroma parfum Budi seolah masih tertinggal di bantalnya. Budi juga tidak bisa tidur di apartemennya. Momen-momen bersama Maya berkelebat seperti film, dari pertemuan pertama hingga saat terakhir.
Apa benar kami harus berpisah seperti ini? Tapi jawaban sudah pasti. Besok pagi ia akan meninggalkan tempat ini, dan semua tentang Maya akan menjadi kenangan. Pukul 5 pagi. Keduanya menyambut fajar tanpa tidur. Malam terakhir berlalu begitu saja. 6 bulan kemudian, musim gugur. Di lobi sebuah hotel di kawasan Sudirman, Jakarta. Budi sedang minum kopi sambil memeriksa dokumen kerja di tabletnya. Setelah kembali ke Jakarta, ia kembali menempati posisinya sebagai kepala bagian di kantor pusat. Meskipun kembali ke tim lama dan pekerjaan yang familiar, pengalamannya di daerah membuatnya lebih dewasa. Hubungannya dengan istrinya juga membaik, mereka lebih sering berbicara dan berusaha saling memahami. Kehidupan normal telah kembali. Ia sempat mengirim pesan singkat menanyakan kabar Maya selama sebulan pertama, tetapi karena tidak ada balasan, ia berhenti. Sesekali ia teringat Maya, tetapi seiring waktu, kenangan itu terkubur dalam kesibukan sehari-hari. Fokus pada pekerjaan dan menangani proyek baru menjadi pelipur lara baginya. Terdengar suara yang familiar dari belakang, Budi menoleh. Pak Budi. Maya Lestari berdiri di sana. Penampilannya lebih rapi dan elegan dari sebelumnya. Gaya rambutnya berubah, dan riasannya pun natural dan bersih. Yang terpenting, terpancar kepercayaan diri dari ekspresinya. Wajahnya tampak sehat dan berseri, dan sorot matanya lebih cerah dari sebelumnya. Saya sedang perjalanan dinas ke Jakarta, kata Maya sambil duduk dengan santai di seberang Budi. Budi terkejut melihat perubahannya. Sangat berbeda dari penampilan terakhirnya 6 bulan lalu yang penuh luka dan kelelahan. Kebetulan sekali, ya, Budi tersenyum canggung. Benar-benar kebetulan, jawab Maya sambil memesan kopi. Suaranya tidak lagi tajam seperti dulu. Sebaliknya, terdengar nada yang tenang dan dewasa. Sepertinya Anda baik-baik saja, kata Budi hati-hati. Perubahan Maya membuatnya lega sekaligus merasa sedikit kehilangan. Iya, banyak yang berubah, jawab Maya jujur. Budi mengamatinya dengan saksama. Ia benar-benar terlihat seperti orang yang berbeda. Lebih percaya diri, berwibawa, dan yang terpenting, tampak damai. Sosoknya yang dulu cemas dan bergantung telah lenyap. Sepertinya Anda banyak berubah, kata Budi. Maya menyesap kopinya dan mengangguk. Selama 6 bulan sendirian, saya banyak berpikir. Nada bicaranya tenang. Seolah mengenang masa lalu, tetapi lebih banyak pencerahan daripada rasa sakit. Saya sadar bahwa selama ini saya menggantungkan hidup saya pada orang lain, lanjut Maya sambil menatap keluar jendela. Dulu saya bergantung pada suami saya, dan setelah itu, saya mencoba bergantung pada orang lain lagi. Budi memasang ekspresi bersalah, tetapi Maya sepertinya tidak peduli. Tapi sekarang berbeda, katanya sambil menatap Budi dan tersenyum. Saya sadar kalau saya bisa bahagia dengan diri saya sendiri. Suara Maya penuh keyakinan. Terpancar kepercayaan diri bahwa ia tidak perlu lagi bersandar pada siapapun, hati Budi terasa campur aduk. Ia senang melihat Maya begitu tegar, tetapi entah kenapa ia merasa hampa. Jadi begitu, ya, gumam Budi. Bapak sendiri bagaimana? Tanya Maya sambil menatap lurus ke arah Budi. Tidak ada lagi tatapan dendam atau rindu di matanya. Hanya ada ketertarikan dan kepedulian yang tulus. Saya baik-baik saja, hidup seperti biasa, jawab Budi. Syukurlah, kata Maya tulus. Keputusan Bapak untuk kembali ke Jakarta waktu itu adalah yang terbaik. Kata-katanya mengejutkan Budi. Sangat berlawanan dengan sosoknya 6 bulan lalu yang pergi dengan penuh dendam. Maya, sungguh, andai saja Bapak tetap di sana, saya pasti akan terus bergantung, kata Maya sambil berdiri dan mengambil tasnya. Ia menatap Budi. Justru karena saya ditinggal sendirian, saya bisa menemukan diri saya yang sebenarnya. Budi ikut berdiri. Kedewasaan Maya membuatnya terharu. Maafkan saya waktu itu, kata Budi hati-hati. Untuk apa? Bapak tidak salah. Maya menggelengkan kepala dan tersenyum. Ia menepuk bahu Budi dengan ringan. Berbahagialah. Kamu juga, Maya. Saya sudah bahagia, kok, kata Maya dengan tegar sambil berbalik, cukup dengan diri saya sendiri. Punggungnya yang menjauh saat keluar dari lobi tampak sangat indah.
Sosok seorang wanita mandiri yang tidak lagi bergantung pada siapapun, Budi berdiri termangu menatapnya. Hatinya terasa perih sekaligus hangat. Fakta bahwa Maya terlihat benar-benar bahagia membuatnya lega. Ia bersyukur Maya telah menemukan jalannya sendiri. Ia juga merasa yakin bahwa keputusannya saat itu adalah yang benar. Mungkin, menemukan kebahagiaan masing-masing di jalan yang berbeda adalah akhir yang terbaik. Cerita berakhir di sini. Jika ada yang mendengarkan sampai akhir, sebuah komentar, "Saya sudah mendengarkan dengan baik" akan menjadi kekuatan besar bagi saya. Sampaikan juga pendapat Anda. Terima kasih.